Ada sahabat yang bertanya. Pertanyaannya apa? Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka disifatilah orang ini yang bakal masuk surga tanpa hisab dengan sifat hum la yarkun wala yastarkun wala yatatayyarun wa 'alallah falyatawakkalun. Untungnya disifati oleh Nabi. Kalau disifati oleh Nabi, hitungan angkanya bisa hilang. Kalau ibu punya sifat yang 4 ini, akan masuk surga tanpa proses hisab. Apa yang 4 ini? Yang pertama, hum la yarkun, orang yang nggak pernah berobat, orang yang nggak pernah diruqyah. Boleh nggak kita berangkat ke dokter? Boleh, tetapi di hati kita nggak boleh meyakini bahwa yang menyembuh kita kan adalah manusia. Dokter aja kalau ngobatin, insya Allah mudah-mudahan Ayahanda Haji Ika bisa sembuh. Bismillah. Tuh, dokter aja pakai insya Allah. Di sini semua segala-galanya Allah. Kita berobat ke dokter ikhtiar, yang menyembuhkan siapa? Allah. Makanya dokter selalu mengatakan insya Allah. Udah paham nih yang pertama? Ya, kalau ibu bilang dokter yang nyembuhin ibu, lah ibu datang ke dokter aja dokter nanya kok. Waalaikum dokter, waalaikumsalam. Ibu sakit apa? Ditanya sama dokter. Dokter aja nggak tahu ibu sakit apa. Cuman secara medis dianalisa oleh dokter. Oh, bapak mungkin sakitnya ini. Perut bapak sering sakit kalau malam. Iya, sakitnya kenapa? Belum makan, itu lapar pak. Ini obatnya. Insya Allah mudah-mudahan mah bapak akan berkurang. Allah akan menyembuhkan. Berobat tetap berobat, tetapi di hati kita tidak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan kita adalah manusia. Yang menyembuhkan kita siapa? Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham di sini yang pertama? Ya, mudah-mudahan saat ini ibu udah berubah lagi. Silakan berobat ke dokter, tetapi tadi keyakinan segala-galanya kembalikan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Udah. Yang kedua, orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, hum la yastarqun. Orang yang nggak pernah mengobati orang. Maaf, ibu kalau anak malam-malam panas, ibu apain? Kompres. Jadi yang ngobatin anak siapa? Yang ngobatin anak siapa? Ibu hanya berusaha, berikhtiar. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan pernah beranggapan kalau kita punya kemampuan bisa menyembuhkan orang, kita punya kemampuan bisa menolong orang, kita punya kemampuan membantu orang lain. Jangan pernah merasa berjasa mengobati orang. Itu maksudnya. Yang bakal masuk surga adalah orang yang punya sikap rendah hati. Nih suami saya, kalau bukan saya istrinya nggak bakal sukses seperti ini. Ini nggak bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu saudara saya, kalau saya nggak kasih pinjam uang, saya nggak bantu, nggak mungkin dia sukses seperti itu. Ingat, kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa berbuat kebajikan, datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah paham nih yang kedua? Udah paham belum? Udah paham belum? Yang pertama, orang yang bakal masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak pernah berobat. Dia selalu bersandar kepada Allah, adapun berobatnya itu adalah ikhtiarnya. Sementara kembalinya hanya kepada Allah. Yang kedua, sifat orang-orang yang bakal masuk surga tanpa hisab, hum la yastarqun, orang yang tidak pernah mengobati orang. Setiap kali dia melakukan kebaikan, setiap kali dia membantu orang lain, dia meyakini bahwa kebaikan yang dia lakukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah hum
la yatatayyarun, orang yang tidak percaya kepada burung. Apa maksudnya tuh burung? Mistik. Ini kadang-kadang nih orang-orang dulu, Bu, itu kalau malam-malam kedengaran suara burung suka ngomong apa itu? Ya, lagi enak-enak duduk tiba-tiba ada dengar suara burung kek kek kek. Wah, ada orang yang mau mati. Taunya dari mana? Mitos. Ya itu nggak boleh percaya kepada yang begitu. Kalau pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, nggak boleh lagi percaya kepada dukun, nggak boleh lagi percaya kepada paranormal, nggak boleh lagi percaya kepada bintang-bintang. Kita kan masih tuh bintangnya apa? Libra, Sagittarius, wah Virgo, sampai dibikin lagu tuh ada lagu Virgo itu. Ya, seakan-akan itu menentukan segala-galanya. Tidak, itu nggak boleh, tinggalkan. Ketahayulan, mistik-mistik itu ditinggalkan. Baru yang terakhir, yang bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, wa 'alallah falyatawakkalun. Kepada Allah mereka bertawakal diri. Udah, saya ulang. Yang pertama tadi apa? Mereka tidak pernah berobat. Yang kedua, tidak pernah mengobati orang. Tidak pernah merasa berjasa kepada orang lain. Yang ketiga, mereka tidak percaya kepada yang berbau mistik. Yang keempat, kepada Allah mereka tawakal diri. Artinya dari yang tiga ini kembalinya kepada ujung. Siapa yang bakal masuk surga adalah orang yang punya sifat tawakal tinggi kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berobat, maka kesembuhanku aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Tawakal. Ya Allah, aku sudah membantu orang lain. Karena pertolonganmu ya Allah, pahalanya bukan aku yang menentukan, Engkau yang menentukan pahalanya kebaikan. Aku tidak pernah merasa mengobati orang, tidak pernah merasa membantu orang lain. Tidak percaya kepada mistik, dia hanya percaya kepada Allah. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.